Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Ibu-ibu, mbak-mbak yang saya cintai karena Allah, nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah. Sore ini kita belajar bareng-bareng, bersama-sama bagaimana memanage waktu yang baik untuk kita sebagai seorang ibu, untuk kita sebagai seorang istri, dan tentunya untuk kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah wahai saudariku bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, Allah bersumpah dengan waktu. Dalam surah Al-Asr Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal 'asri innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu. Wow di sini adalah kata untuk bersumpah, dan kita tahu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan sesuatu, itu menunjukkan keagungan sesuatu tersebut. Jadi waktu ini adalah sesuatu yang agung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah bersumpah dengan waktu, dengan masa. Innal insana lafi khusr. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya manusia itu semuanya rugi. Subhanallah. Apa yang tidak merugi? Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Subhanallah. Jadi ini poin pertama yang harus kita perhatikan. Sesungguhnya di dunia ini yang dia berbahagia dan tidak merugi adalah ketika Allah berikan hidayah taufik untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Illalladzina amanu wa amilus shalihat. Beriman dan juga dia beramal salih. Dan tidaklah seseorang beramal salih, teman-teman, kecuali ia menggunakan waktunya dengan baik. Tidaklah dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan waktu yang telah Allah berikan. Karena sesungguhnya waktu adalah modal hidup kita yang Allah berikan kepada kita. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan yang ketiga, termasuk orang-orang yang tidak merugi adalah orang-orang yang senantiasa nasihat menasihati, berdakwah, nasihat menasihati di dalam kebenaran dan kesabaran. Dan para ulama mengatakan yang dimaksud dengan nasihat menasihati adalah beramar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kewajiban kita agar kita tidak digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan orang-orang yang tidak merugi, diantaranya rajin-rajin beramar ma'ruf nahi mungkar, saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Ya subhanallah. Setelah kita tahu apa dalil dari Al-Quran berkenaan dengan waktu, kemudian kita melangkah sedikit mana dalil tentang waktu dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak diantaranya teman-teman, dan yang masyhur, yang terkenal adalah apa kata Rasulullah SAW, ni'matani maghbun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia. Apa yang biasanya kita lupa, kita tidak menggunakannya dengan baik? Kata Rasulullah SAW, as-sihhatu wal faragh. As-sihhah artinya nikmat sehat. Orang akan kehilangan nikmat sehat kalau Allah berikan ujian sakit. Kita akan merasa bahwa sujud itu adalah nikmat kalau kita sedang diuji pusing yang luar biasa, sakit kepala yang luar biasa, flu yang luar biasa. Dan orang yang sehat itu sejatinya harus ingat bahwa sesungguhnya ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah as-sihhatu wal faragh, waktu luang, yang mana dia tidak menggunakan waktu luang tersebut untuk beramal saleh. Dia akan menyesal manakala nanti di akhirat ketika orang-orang yang melalaikan waktunya di dunia, menghabiskan waktunya di dunia untuk berfoya-foya, untuk berleha-leha, maka orang-orang ini akan berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalaulah, seandainya, ya hasrata, ya seandainya
kemudiannya dikembalikan lagi ke dunia, maka aku akan beramal saleh. Subhanallah, Allahu Akbar. Ya, jadi kita teman-teman yang harus kita laksanakan, yang harus kita lakukan ketika Allah berikan jatah waktu untuk kita, modal waktu untuk kita, maka katakan waktu kita adalah untuk beramal saleh. Ini manajemen waktu seorang muslimah, seorang muslim. Jadi waktu itu kalau orang barat mengatakan time is money gitu ya Pak. Waktu itu adalah uang. Kalau kita itu orang muslim, orang muslimah, kita itu muslimah, sebagai muslimah kita mengatakan bahwa time itu beramal saleh. Time itu adalah ibadah. Waktu itu untuk beribadah. Waktu itu untuk beramal saleh. Dan kita katakan bahwa tidak ada amal saleh yang sia-sia di hadapan Allah Azza wa Jalla manakala niatnya lurus mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kaidah untuk kita semuanya. Jadi orang-orang zaman dahulu, para salafus salih rahimahullahu taala, mereka akan lebih merasakan kesedihan yang sangat luar biasa manakala menyia-nyiakan waktunya. Bahkan di antara mereka itu teman-teman ada yang mempercepat makan mereka karena menurut mereka kalau makannya terlalu lama habis waktu. Ya, Masya Allah. Dan orang-orang zaman dahulu kala, subhanallah, karena mereka benar-benar memanage waktunya dengan baik. Contohnya adalah para sahabiah. Ya, kita punya teladan. Kita sebagai wanita-wanita muslimah, kita bisa membaca kisah-kisah para sahabiah. Ya, banyak kisah-kisah para sahabiah. Ummu Sulaim, kemudian Ummu Salamah, ya ibunda para ulama atau ummahatul mukminin. Ya, ummahatul mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Khadijah binti Khuwailid, dan sampai yang ke-11 ya, sampai ke Maimunah. Itu semuanya coba kita baca biografi mereka, kita baca sirah mereka, maka kita akan dapati tidaklah mereka menggunakan waktu siangnya untuk berpuasa dan menggunakan malam harinya untuk beribadah, berqiyamul lail, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Nah, sekarang kita sudah tahu dalil dari Al-Quran tentang pentingnya waktu. Kemudian kita juga sudah tahu dalil dari hadis atau dari sunnah. Kemudian kita juga sudah tahu bagaimana kebiasaan para sahabiah ketika mereka hidup di masanya, ya, menggunakan waktu dengan baik. Dan apakah ya waktu itu akan berubah? Waktu tidak akan berubah walaupun peran kita bertambah, gitulah ya kira-kira. Dulu sebelum kita menikah, waktu yang Allah berikan kepada kita berapa teman-teman? Dalam satu hari. Berapa? 24 jam? Iya betul. Sekarang peran kita nambah, ya. Sebelum menikah peran kita menjadi anak, ya, bagi orang tua kita. Terus bertambah. Sekarang sudah menikah peran kita jadi istri, ya. Apakah waktunya kemudian berubah? Tidak berubah, tetap satu hari 24 jam. Peran kita bertambah lagi, punya anak jadi seorang ibu. Apakah waktunya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sehari semalam? Tidak, tetap 24 jam. Jadi peran kita bertambah tapi waktu tidak berubah. Jadi apa yang harus kita laksanakan? Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah pandai-pandai mengatur waktu. Ya, subhanallah. Ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang kita bisa bayangkan besok ini, kita semua yang ada di sini, itu tidak bisa bergerak kaki kita di hari kiamat nanti, kecuali Allah akan tanya pertanyaan. Dan kita yang menjawab. Apa di antara pertanyaan yang Allah ajukan kepada kita? An umrihi fima afna. An umrihi fima afna adalah usiamu, waktumu digunakan untuk apa? Jadi kaki kita tidak akan bisa bergerak besok pada hari kiamat kecuali ditanya 4 perkara. Kata Rasulullah SAW, Allah akan bertanya kepada kita, la tazul qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba'. Tidaklah bergerak kaki seorang hamba kecuali Allah telah bertanya 4 perkara. Yang pertama adalah an umrihi, waktu. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa, Mak? Waktunya, Mak. Itu untuk apa, Bu? Waktunya, Bu. Ya Rob, waktuku saya habiskan untuk menghadiri majelis ilmu. Lulus. Ya Rob, waktuku untuk lihat TikTok gitu ya. Tanya sama Allah. Ya Rob, waktuku saya habiskan untuk scroll HP. Waktuku habis untuk nonton drama Korea. Loh, kenapa kok nonton drama Korea? Kata Allah Subhanahu wa taala. Bukankah saya yang telah memberikan mata? Kata Allah. Bukankah saya yang telah memberikan pendengaran kepadamu? Kenapa engkau bermaksiat kepadaku? Kita akan jawab apa? Ya, subhanallah. Jadi semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. An umrihi fima afna. Usia kita itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kata Rasulullah SAW, yang akan ditanya an ilmihi, tentang ilmu kita. Akan ditanya untuk apa? Apakah hanya untuk
cepet-cepetan nulis, ya, ngumpulin koleksi catatan kajian, atau untuk diamalkan. Kemudian yang ketiga, Allah akan bertanya kepada kita tentang masa muda. Ya, masa muda akan ditanya Allah Subhanahu wa taala an syababihi. Kemudian yang terakhir Allah akan tanya adalah harta. Allah akan tanya, harta yang aku berikan untuk apa dan dari mana? Ini keempat pertanyaan yang siap-siap kita harus bersama-sama menjawab kelak nanti ketika kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali lagi. Kalau peran kita bertambah tapi waktu tidak berubah, apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama teman-teman yang harus kita lakukan meminta keberkahan waktu kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta. Doanya seperti apa? Doanya Allahumma barik lana fi awqatina. Ya, boleh pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia, boleh. Ya Allah, berkahilah waktuku ya Rabb. Berkahilah waktuku. Ya. Kemudian kita mulai pagi hari itu, ya, ketika teman-teman bangun dari tidur mulai baca doa. Apa doanya? Alhamdulillah, ya kan? Apa itu arti alhamdulillah? Alhamdulillah saya memuji engkau wahai Rabbku. Berarti dia bersyukur. Ya, bersyukur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bersyukur bahwa dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita meminta keberkahan waktu, banyak-banyak bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan, terutama waktu diberikannya tambahan oleh Allah waktu untuk bisa beramal saleh. Jadi di rumah tuh ada jurnal syukur ibu. Kenapa kita itu harus, menurut saya, kenapa kita itu harus menulis ini? Karena ini yang akan membuat kita lebih bersyukur dan menikmati waktu. Di antara isinya itu, di pagi hari kita nulis, syukurku pagi ini. Jadi pagi-pagi itu udah nulis, Alhamdulillah, saya bangun tidur masih lihat suami hamba masih punya suami. Bersyukur kan? Alhamdulillah masih punya rumah. Semalam hujan deras nggak kebocoran. Nah, bersyukur. Jadi pagi-pagi itu nulis jurnal syukur pagi. Kemudian setelah itu nanti hal yang paling disyukuri kemarin apa? Ya, teman-teman tulis. Kemudian setelah itu nanti yang paling disyukuri dari diri kita, ya, dari suami, dari anak, dan dari kehidupan. Terus hal yang saya pelajari hari ini, ya, momen terbaik hari ini, semua diisi, dan ini akan menjadi sebuah hal yang menjadi mood booster. Ibu-ibu kalau lagi bad mood, ibu-ibu juga ada bad moodnya. Ada kan? Sama kayak anak-anak ya. Anak-anak kadang ada futur, itu biasa dialami oleh ibu-ibu. Nah, dengan kita menulis jurnal syukur ini, kita berdoa semoga kita semakin lebih bersyukur dan menghargai waktu yang Allah berikan. Ya, nanti ibu-ibu bikin aja sendiri di notes apa di, biasanya kan kalau ibu-ibu punya ini ya, agenda atau di HP kan bisa ya sekarang ya, bikin agenda atau bikin jurnal syukur. Nah, itu dibuat. Baik, setelah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan waktu, ya, kemudian kita bersyukur kepada Allah di pagi hari, dan mulailah kita bagi, ya, hari kita itu sesuai dengan prioritas. Ya, ini yang paling penting nih. Jadi yang paling diprioritaskan itu apa? Dan ternyata yang paling diprioritaskan yang harus kita lakukan adalah memberikan haknya Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bangun tidur itu, teman-teman, yang harus kita ingat tuh haknya Allah. Kita sudah belum beribadah kepada Allah. Kita bangun tidur jangan yang keinget itu dunia. Karena kalau yang keinget dunia, orderan, repeat, closing, itu yang ada dunianya bubrah, ya, akhiratnya juga bubrah. Tapi kalau yang diingat adalah haknya Allah, yang diingat adalah negeri akhirat, yang diingat adalah misalnya teman-teman mau bangun malam, tiba-tiba Allah tidak bangunkan sholat malam, ya, bangun tidur sudah adzan subuh, misal. Maka seorang hamba yang salihah, dia harus menyesal, ya Allah, saya padahal dari malam tuh pengen bangun malam, sudah niat, tapi engkau bangunkan subuh, ya Allah, dosa apa yang saya perbuat kemarin? Karena kata Imam Ibnul Qayyim, Allah itu menghalangi seseorang dari bangun malam itu karena dosa-dosa yang dilakukannya. Jadi yang keinget itu akhirat. Kemudian, ya Allah, karena saya nggak bisa bangun malam, maka saya harus bisa menambah amal sholih hari ini lebih baik daripada kemarin. Dan harus ada seperti itu dalam diri kita. Jadi jadikan
hari-hari kita hari ini tuh lebih baik daripada kemarin. Jangan kita tak ada perubahan, ya. Jangan sampai kita tidak ada perubahan dari pekan kemarin dengan pekan sekarang, ya. Kalau dulu teman-teman mungkin belum menghafal Al-Quran, minimal sekarang sudah bisa menghafal Al-Quran, ya, Masya Allah. Nah, berikan haknya Allah dulu. Kalau Allah berikan kepada kita teman-teman bangun malam, ya misalnya jam 3 sudah bangun, itu harus kita syukuri, alhamdulillah. Dan katakan bahwa bangun malamnya teman-teman tuh bukan karena alarm HP, bukan. Ya. Karena kalau hanya karena alarm HP, alarmnya bunyi, apa yang dilakukan? Hah? Matiin tidur lagi. Ah, gitu ya. Matiin tidur lagi. Itu kalau hanya alarm HP. Tapi murni orang-orang yang sekarang itu teman-teman yang dibangunkan oleh Allah untuk bangun malam dimulai dari misalnya jam 3:30, itu murni pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menginginkan kebaikan untuk teman-teman. Jadi kalau dibangunkan malam hari disyukuri, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita banyak-banyak bersyukur. Dan kalau bangun di malam hari, jangan teman-teman ngurusin dunia, langsung wudu, langsung sholat malam. Ya. Karena kadang subhanallah ujian, ya ujian bagi sebagian orang-orang yang menggunakan malam harinya bukan untuk akhirat tapi untuk dunia. Ya. Dan ini merugi teman-teman. Ya. Nanti setelah teman-teman memberikan hak Rabb kita, yaitu dengan salat, dengan kalau yang lagi menghafal Quran, dengan menghafal Al-Quranul Karim, itu adalah waktu yang cocok untuk menghafal Al-Quran. Ibu-ibu juga boleh menghafal Al-Quran. Biasanya kalau jam-jam sekitar jam 3 itu kan anak-anak pas waktu tidur, itu Masya Allah cepat. Ya, daripada kita menghafal Al-Quran di mana anak-anak sedang bermain bersama kita, itu biasanya tidak bisa fokus, ya. Jadi gunakan malam itu untuk sholat malam, untuk baca Al-Quran atau untuk menghafal Al-Quran. Dan para ulama biasa membagi malam mereka ke dalam 3 hal. Ini kebiasaan para ulama. Apa yang mereka biasakan? Pertama, yang mereka biasakan malam mereka dibagi untuk 3 itu. Yang pertama mereka untuk istirahat. Untuk istirahat. Yang kedua mereka gunakan untuk bangun malam, salat malam. Dan yang ketiga mereka gunakan untuk menuntut ilmu, untuk memurajaah ilmu, untuk belajar kembali menelaah kitab-kitab. Itu kebiasaan mereka, subhanallah. Teman-teman boleh lihat orang-orang besar sekelas Imam Syafi'i, sekelas Imam Ahmad. Mereka biasa menggunakan malam-malam harinya untuk 3 hal ini. Bangun, salat malam, kemudian memurajaah ilmu, dan tidur. Tidurnya ini sedikit. Nah, disedikitkan tidur. Kalau kita yang disedikitkan apa? Bangunnya. Ya, yang diperbanyak apanya? Tidurnya, subhanallah, ya. Nih bedanya kita dengan generasi mereka, ya. Kalau generasi pertama itu subhanallah para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka menggunakan malamnya untuk baca Al-Quran. Jadi apa yang mereka telah hafalkan mereka gunakan untuk dibaca di malam hari. Sampai keadaan rumah-rumah para sahabat karena semuanya bangun malam, semuanya baca Al-Quran, itu seperti dengungan lebah, subhanallah. Nah sekarang kita teman-teman, zaman kita sekarang, kalau kita melewati rumah kaum muslimin di malam hari, yang terdengar suara apa? Nggak ada suara apa-apa, karena tidur semua, ya. Masya Allah. Nah padahal dulu para sahabat tuh memang benar-benar menggunakan malam hari untuk memurojaah Al-Quran. Baik, setelah kita memberikan hak Rabb kita, ya sudah dituntaskan sholat malam, baca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Dan teman-teman, kalau teman-teman misalnya dibangunkan oleh Allah bukan jam 3 tapi mendekati waktu sahur, ya, atau pas waktu sahur sekitar pukul sekarang jam 4:15 sudah adzan subuh, ya. Itu sudah adzan subuh. Misalnya nih teman-teman dibangunkan oleh Allah jam 3:30 atau jam 3:15 lah misalnya. Itu sudah waktu sahur. Maka apa yang mesti teman-teman lakukan? Yang mesti teman-teman lakukan, kita tahu bahwa waktu sahur itu waktu yang paling baik untuk memperbanyak istighfar, ya. Karena orang-orang penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala disifati dengan ketika di dunianya memperbanyak istighfar di waktu sahur, subhanallah. Jadi perbanyak istighfar. Kemudian boleh kalau yang belum sholat witir, misalnya sholat witir, ya. Karena kalau misalnya sholat malam 11 rakaat nggak cukup waktunya, ya. Istighfar
Kalau misalnya mau sholat witir, sudah masuk waktu subuh, sebelum subuh digunakan waktunya untuk sholat 2 rakaat sebelum subuh. Karena sholat 2 rakaat sebelum subuh itu pahalanya lebih baik daripada dunia serta isinya. Ya. Jadi kalau teman-teman punya anaknya bangun mepet dan subuh, itu dipesankan oleh teman-teman ya, bahwa sholat 2 rakaat dulu sebelum subuh, karena ini adalah amalan yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah sholat 2 rakaat qobliyah subuh, kemudian teman-teman bisa sholat subuh. Nah, ini berlaku untuk ibu rumah tangga dan ibu yang bekerja, sama aja. Karena biasanya ada nggak orang kerja subuh-subuh atau sebelum subuh udah berangkat? Kan kayaknya ada ya, tapi jarang lah. Kalau emak-emak, ibu-ibu yang karir kan biasanya mulai kerja jam 7 gitu ya. Nah, berarti sama ya, boleh sama waktunya. Dan nanti setelah subuh tidak bergegas untuk bangun, tetap zikir terlebih dahulu. Jangan lupa teman-teman, ada zikir setelah salat, dibaca. Ya, dibaca. Nanti setelah zikir, setelah salat, teman-teman duduk dulu di tempat, zikir dulu sebentar saja, paling nggak nyampe 15 menit. Ya, kalau kita udah biasa zikir pagi, cepet toh. Zikir pagi. Dan subhanallah, zikir pagi ini adalah sesuatu yang penting bagi kita. Karena kata Imam Ibnul Qayyim, zikir pagi itu diumpamakan seperti seseorang yang berzikir pagi dan petang, itu diumpamakan seperti seseorang sedang memakai baju besi. Ya, orang kalau pakai baju besi, ada panah yang akan memanah dirinya, maka panah itu mantul kembali, gitu kan? Sama, orang berzikir pagi dan petang itu tujuan utamanya adalah agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikir pagi, pastikan zikir yang teman-teman baca adalah hadis-hadis sahih, ya. Zikir pagi kurang lebih sekitar nggak nyampe 15 menit ya, teman-teman zikir. Dan setelah itu kalau masih ada waktu, boleh teman-teman baca Al-Qur'an. Ya, boleh teman-teman baca Al-Qur'an. Subhanallah teman-teman, kalau waktu kita itu diawali hari pagi kita itu dengan Al-Quran, maka Allah akan berikan keberkahan di sisa waktu. Subhanallah. Dicoba aja. Coba teman-teman baca Al-Quran pagi hari, biiznillahi ta'ala, bi'aunillahi ta'ala, atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan keberkahan waktu di sisa waktu teman-teman. Subhanallah. Baca Al-Quran dan istiqomahkan, yang namanya baca Al-Quran tuh istiqomahnya. Karena baca Al-Quran ini perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Perdagangan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baca Al-Quran, kemudian setelah baca Al-Quran, kalau teman-teman masih ada waktu, ya terutama ibu-ibu yang sudah pensiun, yang nggak ada lagi kegiatan masak-memasak, menyiapkan bekal anak-anak, boleh digunakan waktunya untuk duduk sampai menunggu syuruk, sampai menunggu matahari terbit, ya. Setelah itu nanti menunggu matahari terbit sampai naik ke atas sedikit, kurang lebih kata para ulama sekitar ditunggu 10 menitan. Nanti di sini ada syuruk nggak? Syuruk jam 5. Nah, sekarang jam 5 lebih 4 sudah syuruk teman-teman. Subhanallah, berarti kesempatan untuk teman-teman hari-hari ini nih, habis subuh jangan bikin sarapan dulu. Ya, kan masih bisa tuh jam 5 lebih 4. Teman-teman sholat syuruk 2 rakaat, pahalanya teman-teman seperti umroh. Bahkan tamun sempurna dan sempurna. Subhanallah. Nih akhwat, orang umroh ke Mekah itu kadang pahalanya nggak sempurna. Contohnya apa nggak sempurna? Jepret selfie, ya kan? Nyetatus lagi di depan Ka'bah. Ya, kan biasanya begitu kan kita ya. Orang Indonesia itu hanya orang Indonesia aja. Ya. Orang Arab sampai bingung, ngapain jepret-jepret di Ka'bah gitu ya. Dan itu rata-rata didominasi oleh kita orang-orang Melayu. Ya, kalau nggak kita ya orang-orang Malaysia gitu ya, rata-rata. Subhanallah. Saya jarang melihat orang-orang Saudi misalnya yang jepret-jepret depan Ka'bah, atau mungkin karena mereka sering ke sana gitu ya. Orang Indonesia itu momen berharga ya. Nah, masalahnya nanti di status, dan itu menjadi celah bagi syaitan untuk kita akhirnya terjatuh ke dalam riya, ya, dan umroh kita tidak sempurna. Jadi teman-teman bisa mendapatkan pahala umroh itu dengan duduk di tempat teman-teman sholat di rumah masing-masing. Kalau teman-teman sholatnya di rumah, dengan menunggu waktu syuruk. Tadi syuruk jam 5 lebih berapa? 4, itu sudah syuruk. Subhanallah, berarti luar biasa nih teman-teman. Duduk aja teman-teman dari jam 4 kurang 15 sampai jam 5, berarti 1 jam seperempat. Gunakan waktunya dengan baik untuk membaca Al-Quran, untuk zikir pagi. Kemudian jaga baik-baik, jangan sampai
tidur kembali ya. Karena biasanya yang nggak terbiasa bangun malam tuh jam segitu, kalau sudah bangun jam 3:30 ngantuk gitu. Ya. Kalau misalnya ada rasa kantuk yang melanda, teman-teman wudhu, teman-teman minta tolong lagi sama Allah. Ya Allah, saya pengen panen pahala umroh. Ya. Pengen panen pahala umroh jam 5:04 sudah bisa sholat syuruk, teman-teman dapat pahala umroh. Masya Allah. Nah, nanti setelah syuruk boleh bebas. Teman-teman mau bermajelis taklim, biasanya saya buka jam 6 pagi via Zoom gitu kan ya. Teman-teman boleh duduk. Terkadang ibu-ibu juga yang mendengarkan Zoom ya, kirim chat ke admin, maaf ya admin, mohon sampaikan maaf saya ke ustazah. Terkadang saya mendengarkan Zoom ustazah sambil gongsrang katanya gitu. Enggak masalah ya, karena memang mungkin saya juga mengerti kondisi ibu-ibu itu kan, subhanallah, kalau pagi itu rempongnya luar biasa. Tapi jangan sampai karena kerempongan itu kita nggak dapat pahala akhirat, kita nggak dapat panen umroh ya, subhanallah. Nah, nanti dari jam 5:02 tadi ya, 5:30 mulai kalau teman-teman mau ke dapur boleh, masya Allah ya, bikin sarapan tuh yang simple. Nah, masalahnya orang Indonesia tuh sarapannya pakai nasi. Kalau nasi membutuhkan lauk, ya kan? Coba saya mau tanya jujur, ibu-ibu kalau di dapur menyiapkan sarapan untuk anak-anak itu berapa menit tuh? Setengah jam ada. Masalahnya orang Indonesia tuh ngupasin bawangnya itu kecil-kecil, ya kan? Yang bikin lama kan itu. Kalau saya lihat kehidupan orang Arab itu, sarapan tuh kan roti sudah ada. Biasanya mereka masak roti itu untuk sepekan sekali. Taruh di kulkas, nanti roti tinggal dipanasin lagi. Kemudian mereka pakainya bawang bombay, cuman dibelah jadi 4, masukkan ke presto. Setelah itu masukkan yang ingin dimasak, misalnya full atau full itu kacang atau kentang. Kemudian di presto sama mereka 10 menit matang, sudah selesai sarapan. Ya, itu simple. Orang Indonesia lauknya harus 2-3. Ya, subhanallah. Dan ini menghabiskan waktu kita, teman-teman. Walaupun masaknya teman-teman juga ibadah, gitu loh. Ya, kalau niatnya ingin berbakti kepada suami kita. Tapi yuk kalau bisa simple, jangan diperlama di dapur. Ya, subhanallah. Dan ini paling enak itu sebenarnya sarapan tuh buah. Ya, paling enak sarapan apa, teman-teman? Buah. Ya, perut kita masih kosong. Buah itu yang paling bagus sebenarnya, masya Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah, keluarga kami sekarang sudah mulai membiasakan sarapan dengan buah. Ya, awal-awal keroncongan karena nggak biasa sarapan buah, tapi itu hanya setengah bulan. Setelah itu alhamdulillah, masya Allah sudah biasa. Dan alhamdulillah setelah kami sudah terbiasa memakan buah di pagi hari, mulai kita biasakan lagi. Sudah tidak lagi mengkonsumsi tepung-tepungan ya. Alhamdulillah. Apa yang kami rasakan, enteng badannya. Ya, masya Allah. Jadi ini yang mesti kita lakukan, teman-teman. Kalau teman-teman masih mengkonsumsi nasi, tidak apa-apa. Ya, karena orang Indonesia itu kalau belum makan nasi belum, ya itu ya. Tapi masalahnya kalau nasinya kebanyakan jadi ngantuk. Ya enggak, teman-teman? Sarapan nasi goreng, ya. Kan orang Indonesia begitu kan? Jam 8 sudah ngantuk. Ya, kenapa? Karena terlalu berat sarapannya. Coba kalau sarapannya subhanallah air putih kurma 2. Ya, itu masya Allah nikmat ya. Walaupun lapar tapi enteng badan. Ya, nanti makan jam 11 sudah mulai makan siang. Ya, masya Allah. Nah, lanjut lagi. Berarti pagi hari tadi sarapan masak yang simple aja. Ya. Nah, setelah sarapan nanti teman-teman biasanya kalau ibu rumah tangga kan mengantarkan anak-anak atau mengantarkan suami begitu ya, sudah pada kerja suaminya, anak-anak sudah sekolah, atau mungkin bagi sebagian teman-teman biasanya mengantar anak sekolah gitu ya, subhanallah. Dan niatkan ini semuanya, teman-teman, ketika teman-teman mengantarkan anak sekolah itu diniatkan, ya Allah, saya sekarang sedang mengantar anak saya bertolabul ilm, mengantar anak saya untuk menuntut ilmu, bukan mengejar ijazah saja. Nanti suatu hari kalau anaknya teman-teman Allah takdirkan menjadi imam besar di salah satu masjid atau mungkin di Masjidil Haram, maka teman-teman pun dapat aliran pahalanya karena dulu teman-teman yang mengantarkan anak ini untuk belajar menuntut ilmu. Ya, masya Allah. Nah, setelah mengantar, dan ini sepertinya orang Indonesia saja ya, kalau di luar sana biasanya yang ngantar anak itu bapak-bapak, jadi jarang ibu-ibu itu ngantar anak sekolah. Indonesia Raya ini yang masya Allah ibu-ibunya itu super apa?
super mom ya. Wah, apa-apa dilakoni. Ya, dari mulai mengantar anak sampai pulang kembali. Ya, Masya Allah. Semoga Allah menyayangi para wanita-wanita Indonesia. Ya amin, Allahumma amin. Baik, nanti anak-anak setelah anak-anak sekolah, teman-teman bisa me time. Me time-nya apa? Selonjoran. Ya, sudah cukup. Ibu-ibu itu selonjoran. Kemudian setelah itu nanti dengarkan, misalnya ada kajian, datang ke kajian. Masya Allah. Sekarang itu ada banyak kajian-kajian teman-teman di pukul 9, kajian-kajian offline, terutama ada kajian saya di Al-Hidayah, di Masjid Al-Hidayah itu rata-rata ibu-ibu yang habis ngantar anak ke sekolah. Ya, habis ngantar anak ke sekolah, mampir kajian menuntut ilmu karena ini me time-nya kita. Me time-nya kita itu halan-halannya kita itu di taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu duduk di majelis ilmu. Dan kita perlu yang namanya update ilmu, teman-teman. Karena itu yang akan menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Daripada teman-teman habis ngantar anak sekolah ke mall, nggak dapat apa-apa, yang ada dapat capek, lebih baik datang ke majelis ilmu. Cari majelis ilmu di mana, kemudian teman-teman ngaji. Syukur-syukur di Maba ini nanti ada kajian pagi hari untuk ibu-ibu. Ya, amin. Semoga ada ya, sehingga ibu-ibunya ngantar anak ke sekolah, setelah ngantar anak duduk dulu di majelis ilmu sebentar, baru pulang menyiapkan makan siang. Nanti teman-teman bisa, kalau untuk ibu rumah tangga berarti bisa bermajlis ilmu, bisa juga sholat duha. Ya, dan sholat duha ini adalah sholatnya orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholatnya at-tawwabun, orang-orang yang bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, salat duha ini perkara yang banyak kita itu lupa untuk melaksanakannya. Terutama bagi kita ya, ibu-ibu yang sibuknya luar biasa. Tapi kalau kita benar-benar memfokuskan diri kita untuk meminta tolong kepada Allah untuk salat duha, insya Allah bisa. Ya, saya selalu tekankan waktu kami briefing biasanya ya kepada ustadzah-ustadzah di satu, itu biasanya saya bilang begini, ustazah, sholat dulu di asrama ya, kalau yang belum menikah di asrama, sholat dulu, sholat duha, kemudian doakan anak-anak, doakan anak-anak yang akan ustazah ampuh, yang akan ustazah ajarkan apa ilmu kepada anak-anak, doakan dulu anak-anaknya. Nanti kalau sudah selesai sholat di rumah masing-masing atau di asrama, ke sekolah bisa sholat lagi ya. Saya tahu karena kalau sudah mengajar itu sudah, apalagi yang diajar adalah anak-anak, sudah lupa untuk sholat duha. Jadi sholat duha itu diawalkan ya. Nanti setelah sholat duha teman-teman, baru kemudian ketika teman-teman mau masak silahkan menyiapkan makan siang. Tapi kalau bagi teman-teman yang sudah menyiapkan dari pagi hari untuk bekal suaminya, berarti nggak usah menyiapkan. Digunakan siang untuk sholat duhur, sholat rawatib, kemudian ba'da duhur atau sebelum duhur kalau ada waktu sekitar jam 11 boleh qailulah. Namanya qailulah, tidur siang sejenak. Tidur siang tuh nggak boleh lama-lama sebenarnya. Ya sejenak. Kapan itu? Sebelum duhur kalau bisa. Ya sebelum duhur tidur aja sebentar. Dan subhanallah teman-teman, kalau kita mau tidur itu pastikan minta sama Allah tidur yang berkualitas. Teman-teman pernah nggak tidur namanya tidur makler? Tidur tuh makler, tidur sebentar tapi bangun-bangun fresh gitu loh. Pernah nggak teman-teman begitu? Tidurnya sebentar tapi bangun-bangun fresh, daripada tidurnya lama bangun-bangun pegel-pegel. Ya. Nah kita minta tidur yang berkualitas. Nanti setelah qailulah kemudian ba'da duhur kita salat. Kalau yang belum istirahat boleh istirahat setelah duhur boleh, tapi nggak lama-lama. Kemudian nanti setelah itu teman-teman yang punya hafalan bisa memurojah kembali, atau teman-teman yang akan bermajlis ilmu di sore hari bisa bersiap-siap untuk ke majlis ilmu. Kita tambah untuk ke taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu nanti kita siap-siap pulang ke rumah menyambut belahan jiwa kita, yaitu suami kita, karena mereka juga punya hak untuk kita sambut dengan baik. Kita bikinkan minuman yang mereka sukai ya, dan itu adalah pahala untuk kita semuanya. Setelah memasuki waktu maghrib, pastikan anak-anak sudah tidak lagi keluyuran di luar rumah ya, pastikan mereka sudah berada di dalam rumah semuanya. Kemudian setelah itu ba'da maghrib, biasanya kalau orang-orang zaman dahulu itu baca Quran bareng-bareng ya, tadarus, baca Quran bareng-bareng.
Ya enggak apa-apa dipimpin oleh ibunya atau bapaknya atau kepala keluarga berarti ayahnya ngajarin anak-anaknya, atau digunakan ba'da maghrib itu untuk tausiah. Siapa yang bertausiah di sini? Kepala keluarga, suami kita, bang, dad, apa manggilnya, mas, gitu kalau orang Jogja ya. Tolong nanti ba'da maghrib kumpul bareng sama anak-anak. Ya, kumpul bareng sama anak-anak, kasihlah tausiah sedikit demi sedikit. Tapi kalau misalnya ternyata biasanya suami kita itu me time-nya justru ba'da maghrib, ngajinya biasanya kalau bapak-bapak itu malam ya, iya nggak? Bapak-bapak di Bantul kapan ngajinya? Habis maghrib kan? Maka kita kan ada bapak-bapak tuh ngaji. Kita minta izin ke suami kita. Ini kita ngaji ya nopo di rumah. Kalau suami kita yuk bareng-bareng dek ngaji bareng-bareng, di sana juga ada akhwat. Ya sudah, itu kesempatan kita ngajak anak-anak kita untuk duduk di majelis ilmu, bareng-bareng ngaji. Kalau misalnya suami kita ya udah dek di rumah aja, ya udah kita di rumah, kita quality time dengan anak kita ngobrol bareng dengan anak kita apa yang terjadi seharian di sekolah misalnya, mereka cerita, kemudian kita mengajarkan Al-Quran kepada mereka sampai menjelang Isya, sholat Isya, makan malam itu kalau bisa apa bahasa Inggrisnya dinner gitu ya, kalau bahasa Arabnya itu asya. Makan malam itu asya, kalau bahasa kita nih apa? Makan malam lah ya. Itu sebenarnya bukan malam. Kalau bisa sebelum malam kita sudah makan. Ya, sebelum maghrib itu sudah makan, sehingga nanti perut kita, pencernaan kita lebih sehat daripada malam hari ba'da isya makannya tepung-tepungan, mie-mian. Wah, nanti sayang banget ya. Sayang di perut kitanya lama gitu, lama dalam pencernaannya, proses pencernaannya. Ya. Jadi kalau bisa sebelum maghrib kita sudah makan, nanti ba'da maghrib tinggal ngemil-ngemil apalah ya yang bisa kita makan. Baik. Nah, ba'da isya teman-teman ini diperhatikan. Ba'da isya kalau bisa, kalau ada PR-PR-an itu bisa setelah maghrib. Kita temani anak-anak kita untuk membuat PR. Jadi ba'da maghrib ada PR nggak? Selesai. Ba'da isya kalau tidak ada kerjaan lain yang mesti harus dikerjakan, maka tidur. Apa? Tidur. Ba'da isya itu tidur. Ada banyak permintaan dari beberapa mahasiswi biasanya yang meminta kepada admin kami untuk saya mengisi ba'da isya, tapi suami tidak mengizinkan, kecuali beliau mengizinkan ba'da isya ketika saya menjadi penerjemah syekhoh, ya penerjemah syekhoh. Dan karena memang di Saudi waktu itu jam 3:30 ya, di kita 7:30, itu suami mengizinkan, itu pun cuma sebentar. Tapi untuk urusan mengisi kajian online ba'da isya saya tidak diizinkan untuk mengisi. Saya manut nurut ya, karena kita itu pengen ba'da isya kalau sudah nggak ada kerjaan semuanya tidur. Ya. Tujuannya apa kalau ba'da isya tidur teman-teman? Tujuannya agar lebih mudah untuk bangun malam. Ya. Nah masalahnya, ini masalah lagi. Zaman sekarang itu terbolak-balik. Kafe-kafe bertebaran, mereka biasanya buka sampai jam 2 malam, sampai jam 12 malam. Anak-anak muda biasanya nongkrong di kafe sampai malam hari. Ya. Dan mereka tidur jam 2, kemudian bablas bangun-bangun setelah terbit matahari. La haula wala quwata illa billah. Jaga anak-anak. Pola tidurnya harus diatur sedemikian rupa, dimulai dari keluarga, dimulai dari rumah. Kalau kita biasa begadang teman-teman, maka itu membuat badan kita pun tidak sehat. Ya. Pasti ada organ tubuh yang rusak kalau kita suka begadang, subhanallah. Maka pastikan kalau memang tidak ada pekerjaan yang sangat penting, ba'da isya tidur ya. Dan itu kita sudah sounding ke anak-anak, nah ba'da isya tidak ada lagi yang main HP misalnya, ba'da isya tidak ada lagi yang macam-macam, semuanya tidur, semua tidur, lampu dimatiin, sudah tidur. Nah bagi teman-teman yang masih punya anak-anak balita, mau tidur itu bisa kita membacakan buku. Dan ini Masya Allah Tabarakar Rahman sudah biasa kita bacakan kepada anak-anak. Kalau nggak saya bacakan buku, suami saya yang memberikan tausiah barang 5 menit ya. Dan ini bermanfaat untuk anak-anak ya. Istiqomah 1 buku 1 hari itu jauh lebih baik daripada 5 buku hanya sepekan sekali ya. Alhamdulillah wa syukrulillah, selesai tidur nanti bangun, seperti itu terus ya.
Nah, untuk emak-emak terutama, ini pengalaman saya, kalau misalnya kita bingung karena banyak yang dikerjakan, kan biasanya mama gitu ya, di kepala tuh sudah banyak banget pekerjaan ini, apa yang mesti kita lakukan? Dibuat skala prioritas. Jadi kalau di tempat anak itu, di keluarga kami itu ada papan tulis. Itu saya sediakan spidol yang whiteboard itu. Kemudian digarisi jadi 4. Agenda suami, agenda saya, agenda anak-anak, suruh nulis mereka. Nanti apa yang mau dilakukan hari ini. Tulis saja. Terus malam harinya dicentang. Mana yang sudah dilakukan. Kalau belum, kira-kira apa kendalanya. Subhanallah teman-teman, kebiasaan ini adalah kebiasaan baik. Anak-anak yang dimulai dibiasakan seperti ini oleh keluarganya, maka dia akan tumbuh dengan kondisi dia bisa memanage waktu dengan baik. Ya, Masya Allah. Dia tahu mana skala prioritas yang harus dilaksanakan, mana yang bisa ditunda sejenak, dan mana yang bisa dibantu oleh orang lain. Emak-emak terutama, ya subhanallah, kalau emak-emak ini tipe yang kalau nyetrika nggak bisa lama. Ya, ada loh ternyata teman saya itu malah hobi nyetrika. Subhanallah. Ibu-ibu di sini ada yang hobi nyetrika? Kalau sudah dijadikan hobi, ada capeknya nggak? Saya mau tanya, Mbak, nggak ada capeknya ya? Karena memang enjoy hobi itu. Tapi bagi emak-emak yang nggak hobi nyetrika, rasanya punggung itu panas. Iya nggak? Nah, kalau misalnya bagi emak-emak yang nyetrika itu nggak dijadikan sebagai hobi dan merasa punggungnya panas, boleh kita ambil asisten. Apa asistennya? Laundry. Ya. Kalau yang nggak punya ART di rumah, boleh laundry. Ya kita katakan kepada suami kita, suamiku kasihku belahan jiwaku, ya saya izin ya bajunya di laundry. Kalau tipenya suami nyenengan itu, ya nggak apa-apa bu, di laundry aja. Bersyukur, alhamdulillah. Karena ada tipe laki-laki yang mana dia nggak mau bajunya dicuci, disetrika kecuali oleh istrinya. Saya pernah dapat curhatan seorang ibu, di mana suaminya tuh perfect banget. Suaminya tuh yang pasti, pokoknya makanan, baju, semuanya harus istrinya yang mengerjakan. Ya, katanya kalau bukan istrinya mengerjakan kurang rapi. Ya Masya Allah. Yang punya suami seperti itu tetap disyukuri, alhamdulillah. Jadi teman-teman, itu sekilas tentang manajemen ibu untuk kita bisa laksanakan. Dan pastinya yang punya balita, nah ini nih, yang punya balita, jangan sampai kita sudah memanage waktu dengan baik, begini. Tiba-tiba anak kita nangis, jangan sampai kita kekeh dengan waktu yang sudah kita buat dan menyampingkan anak kita kelaparan gitu ya. Tetap kita harus memperhatikan anak-anak yang masih balita dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan pahala atas apa yang kita lakukan untuk anak-anak kita. Barakallahu fikunna jami'an ya akhwat, jazakunallahu khaira. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan waktu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidup kita bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun orang banyak. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.